Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout yang udah teman-teman kerjakan pada hari Jumat lalu ya. Nah baik, untuk soal nomor 1, soal analogi. Jadi di sini ada gerhana, bulan, dan matahari. Nah maka analogi yang cocok untuk soal nomor 1 ini adalah, kalau misalnya kita lihat gerhana itu kan ada gerhana bulan dan gerhana matahari ya. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah maka dari opsi A sampai E ini yang cocok adalah jari ya teman-teman ya. Yang A jari itu ada jari tangan dan jari kaki ya. Nah, jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman. Kemudian wajah rona, nah analogi yang cocok apa gitu. Nah wajah itu kan merona karena sesuatu hal gitu ya. Nah jadi menimbulkan akibat gitu kan. Nah maka padanan yang cocok adalah jawaban yang tepat adalah bendera ya teman-teman ya. Jadi bendera itu berkibar gitu kan karena sesuatu hal juga gitu kan. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3 padi, tikus. Jadi padi dimakan tikus, tikusnya sebagai hama. Kemudian pohon kelapa, hamanya apa gitu ya? Hamanya jelas-jelas kumbang ya, yang E. Nomor 4 semua hutan ditanami pohon, sebagian ditanami pohon jati. Jadi ini premis 1, ini kita sebut dengan premis 2. Nah, kalau misalnya kita bikin dalam sebuah ilustrasi seperti ini, semua hutan ditanami pohon. Anggaplah yang di dalam lingkaran ini adalah hutan yang ditanami pohon atau P1 gitu ya. Nah, ini tuh P1. Kemudian katanya sebagian ditanami pohon jati gitu. Misalnya yang di asir ini adalah yang ditanami dengan pohon jati gitu kan. Apa yang bisa kita simpulkan tentang hutan? Kalau kita lihat yang A semua ditanami pohon jati. Enggak kan cuma sebagian aja. Nah, yang B sebagian dari hutan tidak ditanami pohon. Padahal di premis 1 itu dinyatakan bahwa semua hutan itu ditanami pohon gitu ya. Jadi ini nggak benar ya. Nomor C, sebagian dari hutan ditanami pohon jenis lain. Nah, ini memungkinkan. Kenapa? Karena yang ditanam dengan pohon jati itu cuma sebagian, berarti sebagian lainnya adalah ditanami dengan pohon jenis lain gitu ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. Kemudian nomor 5, semua buku ilmiah ada pada rak buku. Nah, novel berada di atas meja gitu ya. Nah, ini kita misalkan premis 1 nih. Ini premis 1, ini premis 2. Nah, pada premis 1 ini bisa kita tuliskan buku ilmiahnya sebagai P, kemudian rak bukunya sebagai Q, gitu kan. Nah, ini di atas mejanya sebagai negasi Q. Maka dapat kita tulis, jika dia buku ilmiah, maka dia di atas rak buku kan, P maka Q. Nah, yang kedua, dia novel itu buku kan, nah tapi dia berada di atas meja gitu kan. Berarti kita negasi Q, dan dia juga bukan buku ilmiah kan sebenarnya novel itu gitu. Maka dari premis ini, kedua premis ini dapat kita simpulkan adalah negasi P ya. Negasi P kan bukan buku ilmiah. Berarti kita lihat mana yang ada kata-kata bukan buku ilmiah gitu kan. Berarti di sini. Dan karena kita membahas novel, maka semua novel bukan buku ilmiah gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 6, pada gambar figural ini, deret figural gitu. Kita akan mencari pada kotak selanjutnya apa gambar yang bisa mengisi dari deret ini gitu. Nah, perhatikan untuk gambar yang ini, yang seperti tanda X ini, nah ini ada 4 buah ya. 4 buah. Di sini dia ada 4 buah. Terus yang kotak kedua itu ada 3 kan. Nah, di kotak ketiga itu ada 2. Di kotak keempat ada 1. Jadi dia tiap kotak akan berkurang 1. Otomatis di kotak ke-6 itu ada 0 kan. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini, mungkin gambarnya agak kurang jelas ya. Jadi untuk di gambar ini dia di kotak pertama itu 0, di kotak kedua ada 2, di kotak ketiga ada 4, di kotak keempat ada 6 ya. Nah, berarti selisihnya kan teman-teman bisa lihat 0, 2, 4, 6. Berarti kan di sini 8. Oke, yang gambar silangnya ada 0 dan gambar ininya ada 8 mana? Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Kuncinya di sini adalah karena ada 2 gambar, berarti kita melihat pola berapa banyak gambarnya seperti itu ya. Karena tidak ada rotasi ataupun perubahan tempat di sini.
Selanjutnya nomor 7, semua penonton wayang orang membeli karcis. Wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pada hari Sabtu Andi menonton wayang orang gitu. Maka pernyataan yang sesuai gitu ya dari premis-premis yang kita punyai pada nomor 7 ini adalah gitu ya. Berarti ini jelas-jelas ya semua penonton wayang orang itu dia membeli karcis. Dan wayang orang itu dimainkan kalau nggak Sabtu dan Minggu gitu, 2 hari gitu kan. Nah, ada Andi itu pada hari Sabtu dia menonton wayang orang gitu. Berarti kesimpulan yang tepat adalah Andi membeli karcis kan, karena penonton wayang orang itu membeli karcis gitu. Andi membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Kemudian untuk soal nomor 8. Nah, di sini sereal oat, kita misalin dulu, ini kita sebut dengan SO. Nah, sereal jagung kita sebut dengan SJ. Kemudian ada lagi sereal dedak ya, kita sebut dengan SD. Kemudian ada lagi sereal beras SB. Kemudian ada lagi sereal terigu ST. Nah, kita bikin urutan dulu, mana yang lebih berserat dan mana yang lebih tidak berserat gitu ya. Pernyataan pertama menyatakan sereal oat lebih berserat daripada sereal jagung. Berarti sereal oat itu lebih berserat daripada sereal jagung, tetapi kurang berserat dari sereal dedak gitu, berarti SD di sini ya. Kemudian kalimat kedua itu sereal jagung itu lebih berserat daripada sereal beras gitu ya, tetapi kurang berserat daripada sereal terigu. Berarti di sini ST. Kalau misalnya teman-teman mau urutin boleh. Nah, berarti di sini kan SD dulu sereal dedak, ini sereal oat, kemudian ada karena ST lebih besar dari J, jadi kita taruh ST dulu, sereal terigu. Kemudian selanjutnya kita urutkan SJ, sereal jagung, dan sereal beras. Berarti yang paling tinggi seratnya adalah sereal dedak, dan yang paling rendah adalah sereal beras gitu ya. Sereal beras, jawaban yang tepat adalah sereal beras memiliki serat paling rendah gitu ya, untuk jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 10, teman-teman lihat, perhatikan untuk X dulu. X itu adalah 386 minus 386 per 2. Nah, ini kita bisa keluarin 386-nya sehingga dikalikan ke dalam kan 386 dikurang. Nah, untuk komponen kedua ini dapat kita tulis juga dengan setengah kan. Berarti kalau dikaliin ke dalam kan sesuai sama ruas sebelah kirinya. Sehingga berarti ini 386, 1 kurang setengah kan setengah ya. Berarti dikali setengah. Jadi 386 per 2 untuk yang X, untuk yang Y-nya juga 386 per 2 gitu. Jadi X dan Y itu hubungannya adalah sama dengan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C untuk soal nomor 10. Selanjutnya pada soal nomor 11, jadi kita lihat misalkan X itu kan 19,95% dari 77. Nah, berarti kalau kita tulis itu 19,95 per 100 kali 77 gitu ya. Jadi untuk yang Y itu 77% per 100 kan persen ya, dikali 19,95. Nah, ini cuma masalah letak aja kan untuk yang bilangnya gitu. Jadi ini kan bisa dibalik sebenarnya kayak gini. Per 100 kali 77. Jadi jawabannya juga sama. Nilai A itu, jawabannya yang A, nilai X dan Y itu sama. Selanjutnya soal ini ya. Nah, dibilang sebuah angka bila ditambah 5, misalkan angka itu adalah X ya. X ditambah 5, kemudian dikalikan dengan 3, dan dibagi dengan 6, itu hasilnya adalah 8 kali bilangan itu sendiri. X itu bilangannya gitu ya, bilangan atau angka yang akan dicari. Jadi kita kali silang aja, berarti 3 kaliin ke dalam kurung dulu, 3X tambah 15, nah ini dikali silang kan, nah, jadinya 48X. Nah, X sama X kita kumpulkan, berarti di sini adalah 45X ya. Sehingga X-nya adalah 1/3.
sepertiga itu berapa? Itu kan setara dengan 0,33. Jadi jawaban yang tepat adalah yang, ini mohon maaf ya, ini A, B, C, D, E. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, untuk soal nomor selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. See you!